wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di ghairi nutqina biha. Hari ini kita masuk pada halaman ke-30. Itu masih dari At-Tafsirul Khamis, pelajaran yang kelima. Dan kemarin kita telah mensepakati untuk mengerjakan homework PR yang ada di itu tamrin yang ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 serta ke-9. Ya, banyak. Memang tujuannya adalah lebih banyak berlatih, lebih cepat untuk memahaminya. Dengan demikian di rumah kita bisa berusaha untuk memahami pelajaran yang telah kita pelajari bersama di kelas ini. Silakan dibuka halaman ke-30. Yaitu kawin jumalan mufidah ya, bi nal'i al-faragha fi mayari. Itu gabungkan kata-kata yang ada di bawah ini dengan yang kosong, disesuaikan dengan kalimat yang ada di setelahnya atau di sebelumnya. Nomor 1, titik-titik al-baiti mughlaqun. Al-baitil mughlaqun. Al-baiti mughlaqun. Di situ ada kalimat al-baiti, berarti dipastikan di depannya adalah mudhaf, yaitu kalimat yang akan menjadi mudhaf ilahi bagi al-baiti karena taknya itu berakhiran apa? Kasrah. Apa berarti di situ? Babul baiti mughlaqun, yaitu pintu. Ingat babnya tadi karena al-baiti maka tidak boleh tanwin ya, tapi babu, mereka domanya tunggal saja. Babul baiti mughlaqun. Yang kedua apa? Aina titik-titik as-sayyarati. Aina miftahus sayyarah. Karena sin itu adalah huruf apa? Syamsiyahnya. Aina miftahus sayyarah. Di situ saya roti karena ada inanya, satu tahu. Kenapa? Saya roti karena dia mudhaf ilahi. Jadi kan gini. Aina miftahu. Miftah. Ya. Miftahu saya roti. Ini saya roti. Kenapa ti? Karena ini adalah mudhaf, ini mudhaf ilahi atau milik saya. Saya roti ini adalah menjelaskan yang ini. Ya. Jadi aina miftahu as-sayyarati. Kan itu. Gimana kunci mobil? Kunci yang mana? Kuncinya mobil. Tapi kalau aina nggak ada ininya, nggak ada ininya misalnya, nggak ada ini, nggak ada sayyarah. Apa bagaimana hasilnya?
tanpa sayyarah. Di mana kunci? Misalnya gitu. Gimana? Aina. Aina miftahun. Nah, aina miftahun. Ini. Ini betul ya? Miftahun ya? Miftahun, ya. Tulisannya. Ini tulisannya. Jadi gini. Ya, kalau tanpa ini, ya karena ini adalah mudhof ilaih dan ini mudhof, maka tanpa ini yang ilaih maka menjadi miftahun. Aina miftahun. Kemudian berikutnya, Ustaz tanya. Nggih. Apa itu? Jadi apa itu berubah menjadi kasroh itu di depannya itu ada yang kata depannya itu ada yang menjelaskan untuk yang perubahan kata yang ada kasrohnya itu ya Ustaz? Iya, jadi karena ini misalnya gini, qurratul qadami, qurrah, maksudnya begini. Qurratun, ini apa artinya? Bola. Maaf ya salah. Ini adalah bola qadami. Ya. Quratun qadami. Karena ada ini ya, maka ini maaf ini ada alif lamnya. Ini alif lam begini. Alif lam. Ini jadi quratul qadami. Kenapa ada ini? Ini menjelaskan kasrohnya ini menjelaskan ini qurrahnya. Iya kata depannya. Kalau nggak ada ini qurratun gitu. Maka di sini atau al qadami saja atau aslinya qadamu kan gitu al qadamu. Tapi karena ini digabungkan jadi satu kata menjadi qurratul qadami. Mudhof, ini mudhof, ini mudhof. Mudhof. Ini mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi. Kenapa kok dinamakan mudhof? Untuk ini adalah yang ditambahkan atau disandarkan. Ini yang disandarkan atasnya. Ini qurrah ini disandarkan kepada ini. Maksudnya begitu. Qurratul qadami. Kalau nggak ada qadami berarti qurratun. Kalau ada al-qadaminya menjadi qurratul qadami gitu ya. Kemarin sudah kita pelajari di depan ini sebenarnya kan gitu. Jadi yang Saya kayak milik juga sama. kalau milik kan berubah jadi kasrotain ya. Iya. Ya. Enggak, kalau tanpa alif lam. Ya. Kalau tanpa alif lam jadi kasroh. Misalnya miliknya siapa? Ahmad gitu ya. Qurratu Ahmadin. Nah, tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Tapi kalau pakai alif lam, hukumnya tidak boleh ada tanwin di akhir kalimat. Makanya menjadi al-qadami. Tapi kalau nama orang kan nggak boleh alif lam, ya. Qurratun Ahmadin, Qurratu Ahmadin jadi gitu. Bolanya Ahmad kan gitu. Jadi yang berubah jadi kasroh ten itu yang berubah jadi kasroh itu ini ya untuk kata benda ya Ustaz ya. Semua kata benda. Semua kata benda. Semua kata benda. Karena kata benda itu bisa diawali alif lam, ingat ya. Sama ini yang apa itu yang berubah jadi kasroh itu juga kalau untuk yang itu yang ada 4 itu yang huruful jar itu. Harful jar betul lah. Namanya jar ya. Kalimat namanya jar ya. Jar itu maknanya adalah ya, jar. Itu namanya mengkasrohkan. Iya. Itu mengkasrohkan. Jadi setiap kalimat itu katanya. Setiap kata benda yang didahului dengan kata harful jar mesti min. Ya. Ala. Fi. Ya. Ya. Kemudian ila dan seterusnya ya. Itu semuanya pasti setelah itu kasrotin atau kasroh ya.
Jadi semua yang kata yang diawali dengan harful jar itu pasti berharokat kasrah atau kasratin di akhirnya. Itu semuanya. Fil baiti kan gitu. Kalau tanpa alif lam gimana? Fi baitin. Fi baitin. Begitu. Jadi semua kata yang diawali dengan harful jar itu pasti berharokat kasroh di akhir katanya itu semuanya. Ya. Kemarin sudah kita pelajari juga itu kalau tidak salah. Ya, cuma belum mudeng kemarin itu. Iya. Iya. Nanti kita akan lihat dari sini ya, ketahuan nanti. Kita lanjutkan ya. Nomor ketiga. Ini enak ini. Asli itu. Ngapusnya gampang. Asli itu. Ya, yang ketiga apa tuh? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu. Ya. Lihat ya. Muhammadun Muhammadun Rasul, dengan tulisannya Rasulu, ya, wa. Gimana rasanya? Mas, salallahnya dulu ya. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam, ya, wassalam, maaf, wassalam alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa di situ? Rasulu, kan ya? Perhatikan baik-baik di sini. Hi, ya. Kelimanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini wasallam ya. Wasallama Rasulullahi. Rasulullahi. Kenapa? Sekali lagi di sini adalah mudhaf, ini mudhaf ilaihi. Ya. Kemudian yang keempat apa di situ? Titik-titik at-tabibi ba'idun. Ila tabibi ba'idun. Ila. Ila itu kan harus ada depannya dulu. Kalau ila itu kan harful jar, menjelaskan tadi kalimatnya tidak mufidah, jadi tidak sempurna kalau ada ilahnya, tapi tidak ada kalimat yang sempurna. Sehingga kita harus tahu di depannya itu pasti kalau at-tabibi di sini adalah kata benda. Ba'idun itu menunjukkan tempat ya, jarak ya, jauh. Apa misalnya? Baitut tabibi ba'idun. Rumahnya dokter itu jauh. Ya. Baitut tabibi, rumah dokter. Rumah itu adalah mudhaf, at-tabibi itu mudhaf ilahi. Ya. Artinya at-tabibi itu yang disandarkan atas dia. Baitunnya itu adalah mudhaf, sesuatu yang diidhofkan, disandarkan. Tabibi itu baitunnya disandarkan kepada tabibi, makanya berharokat kasroh. Baitut tabibi.
ba'idun. Kemudian yang kelima, Al-Qur'anu kitabun, ya, ya, kalau misalnya begini Pak, Al-Qur'anu tanpa titik-titiknya nggak ada. Apa? Al-Qur'anu kitabun, ya, berharokatnya apa? Dhammatain. Kalau nggak ada lanjutannya. Tapi karena kemudian ada kalimat berikutnya menjelaskan tentang kitab, yaitu Allah, ya. Maka Al-Qur'anu kitabullahi, baknya itu tidak dari dhammatain menjadi satu saja, dhammah, ya. Al-Qur'anu kan ini Al-Qur'anu, ya, kita ini kalau nggak ada titik-titik di sini kitabun, berhubung karena ada tambahkan menjadi kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Kemudian yang keenam, Khadijatu. Ingat nama perempuan nggak boleh tanwin ya kemarin. Khadijatu. Ya. Apa di situ? Khadijatu. Terakhir Hamidin, titik Hamidin. Khadijatu apanya Hamidin? Bintu, ya, bintu Hamidin. Ya, bintu Pak ya, bukan binti Pak ya. Bintu Hamidin. Kalau ada nanti di depannya itu berarti misalnya an gitu ya. An itu atau ila. Nah, itu semuanya baru ada kasratin binti. Karena ini menjelaskan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, maka Khadijatu bintu Hamidin. Kemudian yang ke-7, ana, di situ ada titik-titik al-mudarrisi. Misalnya apa di situ? Saya anak laki-lakinya. Ana ibnul mudarris. Betul. Ana ibnul mudarrisi. Ya. Bagaimana cara membacanya? Ana ibnul mudarrisi boleh. Tapi kalau mau yang sempurna, ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Saya anaknya laki-laki dari mudarris guru. Ya. Kemudian yang ke-8, titik-titik at-talibi maksurun. Qalamut Nah, betul. talibi Maksurun. Nah, qalamut talibi maksurun. Pena murid itu, murid laki-laki itu patah. Masya Allah. Ya. Sudah tahu artinya semua kan Pak ya? Sudah tahu kan? Betul. So, yang ini sudah tahu ini, insya Allah. Tadi tahu maksud patah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya tanpa terasa kita sudah banyak menghafal kosakata di sini Pak. Yang nomor 9. Babul baitu maftuhun. Babul masjidi boleh. Babul masjidi, ya ingat. Kalau bait tadi baiti ya. Babul baiti ya. Kalau pakai bait semuanya terakhir harokatnya adalah kasrah ya. Babul baiti maftuhun. Atau babul masjidi maftuhun boleh ya. Dua-duanya benar. Tapi ingat harokatnya apa? Kasrah. Babnya tadi babunya babu ya. Babu. Nomor 10,
kharaja al-mudarrisu min Ghurfa min bait. ghurfa boleh, min bait boleh. Ya. Saya Kalau ghurfa bagaimana? Min ghurfatil mudarris al-mudir. Min ghurfatil mudir atau min baitil mudiri. Ingat ini ya, kharaja yarhamukallah. Kalau ada orang bilang yarhamukallah yang baik, yahdikumullah. Kharaja 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 apa di situ? Al mudar ya ini gini karena ada ini nggak perlu pakai ini kan ya, mudar risu ya, apa di situ? Min ya, min bait misalnya, maka di sini jadi bait. Ya, bagaimana kalau ada min? Ti. Kalau nggak ada belakangnya baitin ya, berhubung karena di situ ada mudhof ilai menjadi apa? Baitil mudir. Berarti di sini begini mudiri. Kenapa? Karena ini sama ini adalah ini mudhof ilai, ini mudhof. Kenapa? Harusnya kalau tanpa min baitul mudir kan gitu ya, tanpa min. Kalau tanpa min menjadi baitul mudir. Karena ada min yang menjarkan kalimat sesudah ini pasti hukumnya kasro. Min baitil mudiri jadinya begitu. Andaikan tanpa min apa? Baitul mudiri kan gitu ya. Kalau tanpa mudir bagaimana? Kharaja al-mudarris min baitin. Kan gitu. Nah, ini bedanya. Ya. Kasroh saja. Karena ada minnya, kemudian ada disambung dengan al-mudir menjadi baiti. Ya. Ingat, ini kompleks kalimatnya. Kharaja al-mudarrisu min bait. Hukumnya taknya kasroh ini ada dijarkan oleh mim ini, min ini. Min ini setelah min, setelah Allah dan seterusnya maka hukumnya adalah kasroh. Ya. Andaikan tanpa ada mudir maka min baitin. Tapi karena ada al mudir di akhir kata, akhir kalimat maka min baiti. Satu saja, nggak boleh kasrotain al mudiri. Gitu. Bisa dipahami di sini Pak ya? Kalau belum paham nggak apa-apa ngomong aja nggak apa-apa. Sudah? Namun kita masuk ke pelajaran yang ke-6, yaitu sohah at-tarkibati at-taliyati. Benarkan susunan kalimat di bawah ini. Al-qalamu at-talib, al-qalamut talibi. Benar apa salah itu Pak? Salah pasti. Yang benar bagaimana? Qalamut talibi. Masya Allah. Ya. Saya akan jelaskan.
Ingat kemarin al qalamu ya, at-talibi talibi. Ini kan al qalamu at-talibi. Ini salah bener nih? Salah ya. Kenapa? Karena namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalimat pertama tidak boleh ada alif lam. Maka yang benar ini salah. Yang benar apa? Qalamu at-talibi. Yang benar ini ya. Yang benar. Yang kedua apa? Babus sayyarah. Tuh, betul apa salah? Salah. Yang benar apa? Betul, babus sayyarati. Kemudian yang berikutnya bintu Hamidun. Betul apa salah? Salah. Yang benar? Bintu Hamidin. Ingat, karena dia nama manusia tidak boleh ada alif lam, maka tetap hukumnya tanwin ya. Bintu Hamidin ya. Kemudian Ar-Rasulullahi, betul apa salah? Salah. Ar-Rasulnya nggak boleh alif lamnya dibuang, menjadi Rasulullahi. Ya, terus di bawahnya lagi Ismul Walada di situ. Salah apa betul? Salah. Yang betul Ismul Waladi. Kemudian ada Ibnun Al-Mudarrisi. Salah apa betul? Pasti salah. Kenapa nunnya tidak boleh tanwin? Karena dia mudhaf ya hukumnya. Ibnul Mudarrisi. Dan berikutnya yang ketujuh, sudah selesai ya. Yang ketujuh, yang keenam dulu ada pertanyaan nggak di situ? Nggak ada ya. Yang ketujuh sekarang ada, perhatikan baik-baik, situ ada Muhammadun, kemudian diawali dengan kalimat nida. Ya Muhammadu ya, dunnya menjadi du ya. Ustadun, kemudian ya ustadu. Khalidun ya khalidu. Waladun ya waladu. Nah sekarang ikra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Ya, bacalah dan tulislah dengan memberikan harokat di akhir kalimat yang tepat ya. Yang pertama ya, kita bacanya ya. Aliyun menjadi ya Aliyu. Ya Aliyu. Karena kita ini sedang belajar, bacanya cuma harus terbaca ya. Ya Aliyu. Ya Ali. Kalau biasanya ya Ali gitu aja. Kalau kita sedang belajar ya Aliyu. Ya Aliyu. Bukan ya Ali, bukan ya Aliyu, salah ya. Ya Aliyu. Kemudian yang kedua, ya Abbasu. Ya Syekhu. Kalau yang syekh tanpa ya apa di situ? Syekhun. Syekhun. Kemudian ya Syekhu. Kemudian ya Rajulu.
Setelah yarujulu apa di situ? Sesirun. Yasirun, nama orang Yasirun. Bukan panggilan itu ya. Yasirun. Yasirun. Gitu ya. Jasir. Namanya Yasir. Yasirun. Siru. Yasirun. Bukan kalau pakai ya gimana? Yasirun. Ya Yasiru. Gitu ya. Ya Yasiru. Ya-nya di situ adalah bagian dari nama orang. Kan gini, Pak. Yasir ini nama orang. Tanyaan, kalau nggak percaya tanyakan sama beliau. Maaf. Yasir. Kan gini, Yasirun. Dipanggil. Ya Yasir. Ya Yasir. Ru yang tadinya run karena ada ini menjadi ru. Ya Yasiru. Ya. Itu pertanyaan menjebak itu oleh penulisnya ya. Kemudian di situ ada ya Ammaru. Nah, di situ ada dukturun. Dokter. Dukturun. Dokter bukan dokter ya. Dokter. Gelar ya. Kalau dokter apa? Tabibun. Ya dukturu ya. Gampang. Insyaallah benar semuanya. Ya rahmatullah. Udah ada pertanyaan dari situ? Ada ya, gampang karena ya kita pastikan bahwa akhir kalimat itu adalah berharokat tanpa tanwin ya. Yang ke-8 ikra. Dulu, Ustaz. Taharal. Ya-nya di sini itu kalau diartikan apa itu? Ya itu panggilan wahai. Wahai. Ya. Wahai Yasir. Wahai bagus. Gitu ya. Itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau kita kan nggak bisa manggil orang itu ya Yasir, wahai Yasir, kan gitu panggil. Ya Yasir, ya Ta'al, mari ke sini. Panggilannya gitu. Kalau kita bisa manggilnya langsung aja, Sir Yasir. Nah gitu ya, beda. Kalau orang Arab tidak ada gitu, panggilannya pasti pakai ya. Hai gitu. Hai itu beda. Hai itu adalah sapaan. Hai. Ya. Ya, yaitu wahai Yasir. Atau hai juga boleh sih kalau manggil ya. Hey, nah gitu boleh. Hey Yasir. Hey Yasir. Itu boleh. Ada lagi? Sebelum kita menuju ke pelajaran berikutnya. Pertanyaan? Ada ya. Ingat iya itu dalam rangka tidak memanggil ya. Iqra al-misal ya, ikra al-misala al-atiyah summa kawin as'ilatan mislahu ya, musiran ila aswari taliyati. Jadi bacalah contoh berikut ini. Yang pertama tadi, kemudian gabungkanlah pertanyaan itu menjadi sesuatu yang musiran ila gambar yang ada di bawahnya berikutnya itu ya. Sama dengan itu. Yang di atas itu adalah kitabun man hada. Itu adalah buku siapa ini kan gitu ya. Kitabu man hada. Kenapa kok kitabu man hada asilah itu perhatikan baik-baik. Kitabnya tidak pakai tanwin ya. Kitabun itu enggak begitu. Kenapa? Karena kitabu itu ditanyakan tentang milik seseorang. Ingat milik itu pasti berharokat tanpa tanwin ya. Karena akan misalnya kitabnya siapa? Kitabu Yasirin kan gitu ya. Kitabu Yasirin. Jawabannya misalnya Kitabu man hada kitabu Yasirin misalnya begitu ya. Berikutnya apa? Qalamu man hada yang gambarnya pensil itu, pena itu, ballpoint itu menjadi qalamu man hada ya, tanpa tanwin. Qalamu man hada misalnya ini punya Nafis gitu ya.
Hada qalamu nafisin. Ya, hada qalamu nafisin. Kalau punyanya Agus, hada qalamu Agusin. Nah, gitu ya. Nah, yang double itu Pak sekarang. Ada gambar baju sama gambar rumah. Bagaimana cara memberikan pertanyaannya? Dikira beda soal. Bukan beda soal ya? Bukan beda soal. Beda? Beda. Beda? Iya. Ada yang mana maksudnya? Beda. Yang baju sama rumah itu. Iya beda. Makanya bagaimana cara memberikan pertanyaannya? Itu jadi satu, enggak beda. Jadi satu pertanyaan. Nah, caranya begini. Yang dekat yang mana Pak? Yang baju, karena kita kan dari bahasa Arab kan dari kanan ya. Kalau bahasa Indonesia dari kiri ya. Ya rumah yang dekat kalau bahasa Indonesia. Berhubung kita bahasa Arab dari kanan ya. Yang dekat baju, yang jauh rumah. Maka kita caranya gimana? Komisu man hada ya. Wa baitu man dzalika. Kan jauh dzalika Pak ya. Iya. Ya, berubahnya di situ. Yang dekat itu komis, yang jauh itu bait. Maka komisu man hada wa baitu man dzalika. Ya. Maaf. Ini tulisan itu ya? Sot apa anu? Sot. Komisun. Komisu man hada ya. Yang dekat ya. Wa baitu ya. Wa baitu man dzalika. Itu caranya ya. Komisu man hada wa baitu man dzalika. Jadi karena dekat itu adalah komis, baju, yang jauh adalah bait. Maka komisu man hada wa baitu man dzalika. Kita menamakan baju. Komisu man hada wa baitu man dzalika, gitu ya. Kemudian berikutnya yang di bawah sarirun. Itu jadi gimana? Sariru man hada. Ya. Misalnya tempat tidurnya siapa? Sariru man hada. Hada sariru, misalnya siapa? Kusnarin. Ya. Jadi kayak perempuan. Ya, hada sariru kusnarin. Ini ranjangnya Pak Kusna. Ingat dalam bahasa Arab tidak ada kata Pak ya. Ya. Tapi kalau ada itu Syekh misalnya. Syekh itu orang tua tadi ya. Hada sariru ada sariri Syekhil Kusnarin. Gitu jadinya. Panggilan Syekh itu orang tua itu. Orang tua Syekh juga. Ya Syekh. Syekh, ya Syekh. Itu untuk orang tua, bisa untuk orang yang berilmu juga bisa. Syekhun kabirun, orang tua sekali. Syekh Sugeng boleh nggak apa-apa. Nggak boleh bapak. Nggak boleh pakai bapak kan? Bapak kalau bahasa Arab nggak ada. Tadi saya kalau berdua dimintain doan ya pakai bapak sungkan misalnya namanya Ton.
Misalnya Allahumma ja'al syifaan li, misalnya gitu. Ya Allah jadikan obat buat, nah, saya sebut Bapak Sugeng ya. Kayaknya Sugeng sopo ngono ya. Baik, kita masuk ke nomor 9. Itu ada ismul waladi Muhammadun wa ismul apa? Binti Zainabu ya. Nama anak laki-laki itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainabu. Ya. Perhatikan baik-baik, itu Muhammadun ya dan Zainabu. Perempuan tidak boleh pakai tanwin ya. Ismul waladi Muhammadun wa ismul binti Zainabu. Ya. Nama anak laki-laki itu Muhammadun dan nama anak perempuan itu Zainabu. Ya. Ini contoh ya. Ini contoh ya. Ismul mudarrisi Hamidun. Nah, kemudian ada pertanyaan di situ mau bertanya. Masmul mudarrisi Masmul mudir. Jadi ditanyakan siapakah nama mudir. Kemudian kalimat yang kedua adalah ibnun, anak laki-laki. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anak laki-laki Khalid itu ada di sekolah, sedangkan anak laki-laki Hamid itu ada di universitas. Khalidinnya itu tanwin ya. Tanwin, ya. Manusia tanwin ya. Karena laki-laki. Ya. Hamidin juga tanwin ya. Maaf, enggak pakai tanwin karena di depannya ada ibnu ya. Ibnu Khalidi, anak Khalidi, menjelaskan dari ibnu tadi ya. Jadi mudhaf ilai kepada ibnu. Ibnu Khalidi fil madrasati wa ibnu Hamidi fil jami'ati. Gitu ya. Jangan sebelumnya pakai tanwin ya. Tanwin ya. Ibnu. Oh iya betul. Ibnu Khalidin karena laki-laki tanpa alif lam ya. Ibnu Khalidin fil madrasati. Al madrasatinya yang tanpa tanwin ya, karena ada alif lam. Ya. Ibnu Khalidin, maaf ya. Fil madrasati. Wa benu. Ingat tulisannya kenapa setelah ada wawu itu ada alifnya itu dikasih tanda seperti itu ya. Itu karena bacanya gimana itu? Ibnu Khalidin fil madrasati wa benu Hamidin fil jami'ati. Nah, yang kedua itu baru tanpa tanwin ya. Ibnul Mudarrisi karena ada alif lam ya. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Ya, kemudian perhatikan baik-baik dulunya. Aina ada ibnunya itu ada tandanya seperti di atas apa? Aina benu, gitu ya. Aina benul mudir, di manakah anak laki-laki dari guru itu? Aina benul mudir, itu cara bacanya. Aina benul mudir, di manakah anaknya guru itu? Nah sekarang, mudiri ya. Ya. Ya betul. Al-mudiri karena alif lam ya. Sebenarnya G. ini yang Faifah
Yang mana? Jumlah yang pertama, Ya. yang kalimat yang pertama itu. Ya. Itu kan Ismu waladi. ismu waladi berarti ismu yang mudhofnya waladi yang mudhof ilaihnya. Betul. Terus Muhammad di situ sebagai apa sih? Muhammad itu sebagai kata keterangan. Kata keterangan aja. Ya. Makanya pakai domah tadi. Tanwin ya, pakai tanwin. Muhammad itu kata keterangan. Stop. Stop. Monggo. Mau izin. Tahu betul. Ya, ya. Ada acara, tahu betul. Ini Oh. ekskul. Oh, gitu monggo. Betul, silakan. Eskul bahasa Arab lagi. Oh. Eskul bahasa Arab lagi. Bahasa Arab. Bener. Satu itu ya. Campur bapak-bapak sini. Nanti ajari bapak-bapak sini. Lebih Ya lebih apa? Itu ya. Wis tak apa. Ya, saya Lagi. Betul. Bapaknya sing sering lali. Iya. Oh, itu anak sini. Assalamualaikum. Ya, itu ya. Tadi yang ada pertanyaan lagi? Ada ya. Kita masuk ke ya, Iqra ma yali murahiyan fawaidi ya, nafki mumazzatil hamzatil wasal. Yaitu bacalah berikut ini dengan memperhatikan kaidah bagaimana cara membunyikan hamzah wasal. Hamzah wasal tadi apa? Alif di depan yang bisa menjadi hilang jika ada kata sebelumnya ya. Nomor 1, bagaimana cara bacanya? Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Ya, itu cara baca yang sempurna ya. Setelah waw ada ibnu, berarti alifnya hamzah wasol itu namanya Pak. Alifnya itu tanpa hamzah kan, itu hilang menjadi wabnu Hamidin fil Hindi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Anak Muhammad ada di Irak dan anak Hamid ada di India. Ya. Kemudian yang kedua ada kharaja, ada ibnu at-tabibi minal bait. Ya. Bagaimana cara bacanya? Yang benar. Silakan. Kharaja binul ya. Kharaja binul tabibi minal baiti ya. Keluar anak laki-laki dari dokter tersebut dari rumahnya. Dari rumah itu, bukan rumahnya, dari rumah itu. Karena al-bait itu rumah itu. Tapi kalau rumahnya bagaimana? Rumahnya siapa? Dokter itu. Baitul Tabi. Baiti. Bait. Akan ada minnya kan? Min baiti. Oh, minnya. Ya, min baitil tabibi, karena tabibi sudah disebut depan, tidak perlu disebut, maka min baitihi kan gitu ya. Tapi gak usah. Kharaja ibnu tabibi min Tapi baiti. kasualnya tetap ditulis ini ya. Kenapa? Kasualnya tetap ditulis. Yang mana ini? Baik. Al baiti? Iya. Ya kasroh karena ada minnya di depannya itu. Tapi bacanya baik gitu ya. Bacanya bait, cuman ditulisnya baiti. Min
minal baiti ya. Jadi kharaja ibnul tabibi minal baiti. Itu yang betul baca. Itu yang betul bacanya itu. Kharaja ibnul tabibi minal baiti. Ya. Yang ketiga ada dhaba ibnu at-tajiri ila as-suq. Bagaimana cara baca yang mana? Dhahaba itu menjadi dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Padahal kalau kita baca terpotong-potong juga nggak ada masalah. Dhahaba ibnu at-tajiri ila as-suq. Boleh, bahasa Arab biasa begitu. Tapi kalau dalam tata bahasa dan cara baca yang sempurna yang benar adalah dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Sekarang kenapa kok ada asuknya itu ada kasroh terakhirnya asuki? Kenapa? Ada ila itu yang menjarkan, menjadikan kasroh ya. Kalimat sesudah kalimat harful jar tadi. Yang keempat, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Itu yang benar. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Nama ya muhandis itu apa? Insinyur ya, teknik. Misalnya kita biasanya apa? Ya tukang lah. tukang insinyur ya. Orang teknik. Nama insinyur itu adalah Faisal dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Nomor 5, bagaimana cara baca yang betul? Masmul rajuli, karena ro itu adalah huruf apa? Huruf qamariyah, maka dia tidak boleh ada tasdid ya. Masmul rajuli, siapakah nama laki-laki itu? Masmur rajuli. Masmur rajuli. Makanya kalau namamu siapa, bahasa Arabnya gimana? Mas Muka. Mas Muka ya. Itu yang sempurna ya. Biasanya orang Arab kalau baca gimana? Masmuk gitu aja. Masmuk. Ismi Nafis ya. Ismi Nafis Sun. Akhir yang nomor 6, Ibnu man anta ya. Anak siapa kamu? Bacanya berikutnya. Jawabannya apa itu? Anak benul waziri. Al wazir itu apa Pak? Wazir, menteri. Menteri ya, wazir ya. Sekarang kalimat-kalimat kata-kata baru yang harus dihafal. Apa itu? Di situ ada ar-rasulu, al-ka'bah, al-ismu, al-ibnu, al-ammu. Apa al-ammu tadi? Paman. Al-khalu, paman juga tapi dari pihak ibu. Al-hakibah, apa hakibah men? Tas. As-sayyarah, as-sayyaratu, apa? Mobil. Asyari'u, jalan. Muglaqun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana ya. Perhatikan kata bawah di berikut ini. Sayyaratul
mudarrisi, ya, mudhafun ilaihi, ya. Sayyara itu mudhaf dan al-mudarrisi mudhaf ilaihi. Sayyara itu yang disandarkan, al-mudarrisi yang disandarkan kepadanya. Jadi sayyara itu disandarkan kepada mudarrisi. Makanya yang disandari itu sing disendeni hukumnya pakai kasroh gitu loh Pak. Sayyaratul mudarrisi, mobilnya guru. Milik kan, mobilnya guru. Misalnya mobil merah, bagaimana? Sayyaratun ahmarun, ya, karena merah itu kata keterangan khobar, hukumnya itu adalah pasti apa? Pasti berharokat dhammatain kalau kata yang tunggal, ya, tanpa tanwin. Ya. Mobil merah itu maka namanya sayyaratun, bukan sayyaratu. Tapi kita belum arah ke sana ya, belum sampai. Nah, kita hanya belajar di sini. Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Alhamdulillah kita selesaikan darsul khamis ya, telah kita selesaikan pelajaran yang kelima. Tentang apa tadi di sini? Lihat di akhir itu. Pelajaran kelima itu adalah tentang mudhaf dan mudhaf ilaihi. Yang mana mudhaf ilaihi itu berharokat terakhir adalah kasroh. Sedangkan mudhaf itu harokatnya yang di akhirnya adalah dhammah. Tidak boleh dhammatain, ya, dhammah saja. Misalnya mobilnya Zainab, bagaimana? Zainab nama laki-laki apa nama perempuan? Perempuan. Gimana caranya? Sayyaratu Zainab. Ingat ya, Zainabu itu kan nggak boleh bim. Nama perempuan tidak boleh kasro, tapi diganti menjadi fathah. Ya. Kalau perempuan, Sayyaratu Zainab, gantinya kasro bagi perempuan itu adalah fathah. Tapi nama sebenarnya Zainabu. Tapi kita nggak sampai ke sana nih, belum sampai ke sana. Semua saya cuma kasih tahu saja. Nanti kalau ngomong sama orang lain biar nggak salah. Jauh. Takutnya ngomong sama anak perempuan ya. Tapi nggak perlu dibaca akhirnya kalau nggak tahu. Sebenarnya Zainab. Nulisnya cuman harus. Baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari hari ini. Tidak ada PR karena ini ada pelajaran baru. Darsus sadis pada pertemuan berikutnya insyaallah jika Allah memberikan kita usia dan waktu dan kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.